Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang Wang. Nah, kali ini kita akan melewati gerbang Mahligai Pesisir perbatasan Kabupaten Sambas dan pemerintahan Kota Singkawang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Sambas. Nah, kali ini Reja akan membawa teman-teman jalan-jalan menuju daerah Sambas. Tapi kita tidak sampai ke kota Sambas dulu. Nah, nanti video berikutnya akan Reja bikinkan. Kita sampai ke daerah Desa Semangau, Kecamatan Sambas. Nah, tapi tentunya di video ini banyak konten-konten menarik, hal-hal menarik, suasana keindahan yang sungguh sangat luar biasa, dan fenomena-fenomena serta kejadian-kejadian yang dapat teman-teman nikmati selama perjalanan. Tentunya teman-teman yang pengen mengenal daerah Sambas, nah kali ini Reja akan membawa teman-teman melihat suasana daerah Sambas beserta kota-kota kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, sekarang kita sudah sampai di sekitaran Pasar Selakau. Nah, kita ketemu dengan rombongan pengantin yang mana ini merupakan adat istiadat acara pernikahan di daerah kami ya, di Kabupaten Sambas, yaitu namanya belarak. Nah, belarak habis itu nanti pengantin akan bersanding, nah, dan menerima doa restu dari para hadirin dan tamu undangan. Nah, selanjutnya kita sekarang memasuki kota Selakau atau kota kecamatan Selakau atau Pasar Selakau. Nah, sekarang kita ini berada di daerah sekitaran Parit Baru ya, atau Sungai Nyire. Habis itu jembatan, nanti kita lanjut ke Parit Baru, Pemangkat, Semparu, Mencere, Tebas, nah, hingga sampailah kita ke Semangau. Teman-teman simak terus videonya, jangan di skip-skip karena videonya sangat menarik. Dan jangan lupa didukung terus channel YouTube Reja Singkawang dengan cara di subscribe, subscribe, share jika menarik, like dan berikan komentar yang positif ya. Oke teman-teman, sekarang kita menaiki jembatan Pasar Selakau. Nah, jembatan ini merupakan jembatan legendaris ya teman-teman ya, dibangun pada tahun 1950-an ya. Nah, sekarang kita akan turun jembatan dan melewati komplek Pasar Selakau ya teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita menuju yang namanya daerah Sebangkau. Nah, Sebangkau itu merupakan daerah pinggir di Kecamatan Pemangkat. Nah, tapi di Sebangkau ini teman-teman banyak sekali tempat-tempat santai dan tempat-tempat menarik serta tempat wisata keluarga lah ya intinya ya. Seperti kayak ada kafe, terus ada restoran, terus ada tempat santai, tempat permainan di daerah Sebangkau ini ya. Nanti teman-teman pasti akan melihat. Nah, ini kita sekarang hampir sampai di daerah Pasar Sebangkau. Di Pasar Sebangkau juga ada jembatannya ya teman-teman ya. Nah, jadi
teman-teman buat yang belum tahu tentang Kabupaten Sambas ini memang sangat luas sekali, bahkan boleh dibilang daerah paling utara di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung juga dengan Malaysia ya teman-teman ya. Bahkan kalau sekarang kita ke Malaysia lewat Sambas itu lebih dekat teman-teman, kurang lebih kalau dari Singkawang sekitar 4 jam lah udah sampai dengan perbatasan ya. Nah ini jembatan Sebangkau, sungainya juga sangat keren sekali teman-teman, biasa banyak orang mancing ya. Nah ini adalah pasar Sebangkau. Nah dari kejauhan kita melihat ada gunung, yaitu Gunung Gajah yang terletak di Kecamatan Pemangkat atau tepatnya di Kota Pemangkat ya teman-teman ya. Nah jadi Kabupaten Sambas itu terbagi dalam 2 wilayah ya, tapi hanya dibedakan oleh Sungai Sambas besar, yaitu Sambas yang ada di pesisir sini dan Sambas yang ada di seberang. Nah kalau di Sambas seberang itu ada Jawai, ada Jawai Selatan, ada Tekarang, ada Sekura, ada Paluh ya, hingga sampai kita ke Temajuk, tempat yang paling terkenal ya teman-teman ya. Nah ini tempat-tempat santai ya yang barusan kita lewati di daerah Sebangkau. Jadi kalau teman-teman pengen jalan-jalan ke Sambas, perjalanannya jauh, kalau capek pengen istirahat, bisa singgah di sini ya. Dan ini lagi dalam masa tahap pengembangan ya daerah Sebangkau ini. Nah jadi teman-teman, Sambas ini dulunya adalah merupakan daerah keraton atau daerah kesultanan ya, Kesultanan Sambas atau Kerajaan Sambas yang menyangkup wilayahnya dulunya sangat luas sekali, termasuk Singkawang, Bengkayang, Sungai Duri apa ya, hingga sampai daerah-daerah arah ke timur Kalimantan Barat. Nah setelah pemekaran dan setelah adanya otonomi daerah, maka Sambas ini terpecah menjadi 2 kabupaten, 1 pemerintahan kota, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan pemerintahan kota Singkawang. Nah makanya 3 daerah ini dalam hitungannya dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya, termasuk hubungan kerabat keluarga antara orang Sambas dengan Bengkayang itu juga banyak. Begitu juga Singkawang ya teman-teman ya. Nah daerah Kabupaten Sambas ini memang mayoritas masyarakatnya adalah suku Melayu. Nah suku Melayu, terus Dayak, Tionghoa, Jawa, Bugis, Padang, dan segala macamnya lah. Nah Sambas ini merupakan daerah yang sangat luas sekali dan merupakan daerah yang memiliki nilai sejarahnya yang sangat besar teman-teman, terutama sejarah tentang Kerajaan Sambas, begitu juga sejarah-sejarah kepahlawanan, sejarah-sejarah perjuangan dan segala macam. Nah sekarang kita hampir memasuki Kota Pemangkat ya teman-teman ya. Kota Pemangkat ini merupakan kota yang berada di bibir pantai Laut Cina Selatan atau Laut Natuna ya teman-teman ya. Nah ini sebelah kiri kita ini adalah pantai yang mana lagi dalam tahap pembangunan untuk menjadikan tempat objek wisata yang paling keren nanti di Kabupaten Sambas. Nah teman-teman kalau misalnya udah jadi nanti main-main sini ya. Nah dari jauh ini kita terlihat sebuah masjid yang sangat megah sekali, masjid kebanggaan masyarakat Pemangkat, yaitu Masjid Raya Pemangkat atau Masjid Taqwa kalau tidak salah ya. Nah mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Nah jadi kita melewati pasar Pemangkat nanti teman-teman, biar teman-teman bisa lihat suasana kota Pemangkat. Ini merupakan kota terbesar setelah kota Sambas, tapi kalau dilihat ramainya sih lebih ramai Pemangkat ya teman-teman ya. Nah Pemangkat ini juga memiliki banyak sejarah teman-teman, karena Pemangkat ini merupakan daerah pesisir atau daerah tepian pantai atau daerah muaranya Sungai Sambas besar
yang mana dulu konon ceritanya merupakan tempat pendaratan pasukan Jepang yang akan mendarat di wilayah Kalimantan Barat, termasuk wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Dan juga di Pemangkat ini merupakan kota pelabuhan. Jadi dulunya sangat ramai sekali pedagang-pedagang, pelayaran dari luar negeri, dari mana-mana yang singgah ke Pemangkat ini, baik untuk mengisi bahan persediaan, bahan bakar, dan segala macamnya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat suasana kota Pemangkat yang sangat ramai dan sangat meriah sekali ya, karena hiasan lebarannya masih terpasang ya. Nah, ketupat-ketupat masih bergantung. Nah, ini merupakan jalan arah menuju ke Sambas, teman-teman. Kita lanjut lagi nanti perjalanan kita. Dan ini merupakan komplek-komplek pertokoan dan komplek pasar di kota Pemangkat ya, teman-teman ya.
Nah teman-teman, setelah kita melewati Pasar Pemangkat, Kota Pemangkat, kita selanjutnya melewati Pelabuhan Sintete, pelabuhan satu-satunya pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Sambas ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita ke Pasar Semparuk. Nah ini adalah merupakan Pasar Semparuk, juga pasar kota kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Dan Pasar Semparuk ini juga ramai sekali teman-teman, banyak sekali tempat-tempat tongkrongan serta fasilitas-fasilitas yang teman-teman bisa butuhkan pada saat teman-teman akan melakukan perjalanan menuju Kota Sambas ya. Nah sekarang setelah Pasar Semparuk kita melewati daerah Skadim. Nah ini daerah Skadim nih teman-teman, merupakan daerah yang memiliki nilai sejarah dalam masa perjuangan kemerdekaan di Kabupaten Sambas dulu. Tempatnya di mana pahlawan kita yang bernama Bapak Alianyang atau kakek Alianyang berkoordinasi dengan para pejuang serta melakukan persembunyian dari kejaran tentara Nika Belanda ya. Nah di dalam juga ada tugunya teman-teman, ada tugu pahlawannya. Nah selanjutnya kita akan memasuki yang namanya daerah Mensere, Senturang. Habis itu baru kita sampailah ke yang namanya Kecamatan Tebas. Nanti di Tebas kita berhenti sebentar, kita makan dulu. Habis itu nanti baru kita lanjut perjalanan ya. Jadi teman-teman, kalau daerah Pasar Tebas ini memang pas ya kalau teman-teman untuk melakukan istirahat, karena kalau dari Singkawang menuju Sambas titik istirahatnya atau titik capeknya itu memang di sekitaran daerah Tebas. Begitu juga teman-teman kalau pengen makan, pengen sarapan atau apa, di Tebas itu banyak sekali tempat-tempat tongkrongan makanan yang harganya sangat terjangkau ya teman-teman ya. Karena dulu dari zamannya Reja kerja pun kalau ke daerah sini makannya pasti di situ. Nah sekarang kita berada di daerah Mensere. Daerah Mensere ini merupakan pasar di Kecamatan Tebas, tapi Mensere ini adalah merupakan desa teman-teman. Desa. Di sini juga ada keluarga Reja, Pak Aspar, nah Pak Ding Aspar. Nah di sini Mensere ini sangat ramai juga teman-teman ya, aktivitas masyarakatnya dan segala macam. Nah sekarang kita masuk ke daerah Senturang, Desa Senturang. Selanjutnya nanti kita masuk ke ke Kota Tebas, Kota Kecamatan Tebas. Nah jadi di Tebas ini juga banyak sekali teman-teman tempat-tempat wisata ya, termasuk tempat santai, kafe dan segala macam. Jadi teman-teman bisa nikmati suasana apapun yang ada di daerah Kabupaten Sambas ini. Di setiap kota kecamatannya, di setiap kota desanya, di sepanjang selama perjalanan teman-teman menuju Sambas. Nah sekarang kita udah masuk ke sekitaran Pasar Tebas ya teman-teman ya. Nah dari kejauhan kita bisa lihat suasananya sangat asik sekali buat dilaksanakannya trip ya atau perjalanan ya. Nah bahkan road trip Indonesia, Bang Deden dan Kak Beda sudah pernah ke sini. Nah, Bang Deden dan Kak Beda udah melewati jalur ini ya, termasuk Koko dan Cece yang bobok di mobil ya. Banyak sekali youtuber besar yang pernah mendatangi daerah sini ya teman-teman ya, termasuk road trip Indonesia, terus bobok di mobil. Kalau Bobon Santoso udah pasti sering lah ya, karena beliau juga merupakan
kelahiran asli orang Singkawang. Nah, ini kita udah melewati Pasar Tebas, selanjutnya kita melewati Jembatan Tebas ya teman-teman ya. Ada teman-teman kita yang lagi sedang melaksanakan bakti sosial, yaitu pengumpulan dana untuk bantuan kepada salah satu anak daerah sini, orang Tebas, yang mendapatkan musibah atau sakit ya teman-teman. Kalau lewat, kalau ketemu ada rezeki lebih, silakan berbagi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita singgah ke sini, kita akan melaksanakan 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman ya. Setelah itu kita lanjut lagi. Teman-teman kalau misalnya pengen cari tempat makan di sekitaran sini banyak sekali dan harganya sangat terjangkau ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan karena sudah kenyang. Kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Desa Semangau, Kecamatan Sambas. Nah teman-teman, setelah ini nanti kita akan melewati yang namanya tempat wisata Danau Sebedang. Tempat wisata Danau Sebedang ini sangat keren sekali ya teman-teman ya. Cuman belum sempat Reja bikinkan kontennya. Insya Allah nanti akan Reja bikinkan. Yang penting teman-teman subscribe aja dulu channel YouTube Reja Singkawang, biar teman-teman bisa mendapatkan updatean informasi menarik tentang Singkawang, Bengkayang, dan Sambas, atau Singkawang dan sekitarnya, atau Sambas, Bengkayang lah. Nah, intinya seperti itu ya. Karena di Danau Sebedang ini sekarang tempatnya makin keren teman-teman. Nah, ini sebelah kiri kita ini merupakan jalan yang bakal nanti menuju akses ke jembatan yang akan menghubungkan Sambas daratan hingga ke Sambas seberang. Nah ini belok kiri ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ke daerah seberang sana, ke daerah Jawai, ke daerah Tekarang dan sekitarnya itu, kita kan harus pakai kapal feri ya teman-teman ya. Nah sekarang jembatannya lagi dibikin. Nanti kalau jembatannya sudah rampung, kita tidak lagi pakai feri, kita langsung nyebrang lewat jalur itu tadi ya teman-teman ya. Nah bakal asik lah pokoknya ya, ya. Nah teman-teman bisa lihat suasana pemandangannya, awannya, langitnya ya, sungguh indah sekali anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hingga sampai hari ini kita selalu diberikan keberkahan serta kesehatan, amin ya robbal alamin. Nah sekarang nanti kita akan melewati yang namanya daerah tempat wisata Danau Sebedang ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman bakal tahu lah. Nah ini adalah merupakan pasar atau kota desa, yaitu daerah yang namanya Desa Sempalai, Kecamatan Tebas. Nah ini belok ke kanan ini, di dalam sana banyak sekali perkebunan sawit yang sangat luas sekali teman-teman ya. Karena Reja pernah masuk ke dalam sesat. Nah Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melewati yang namanya daerah Danau Sebedang, daerah tempat wisata paling keren di Kabupaten Sambas. Nah ini ya sebelah kanan ini ya. Nah ini teman-teman, ini merupakan tempat wisata yang paling keren di Kabupaten Sambas.
Di situ ada Bang Ardi Sanjaya, teman baik saya itu. Kalau ke sana saya pasti makannya gratis ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Kita lanjut nanti di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang.